tentang genre ada berapa. Man Bondowoso ini menerapkan namanya single sex area, di mana area ini dihuni oleh satu komunitas. Misalkan laki-laki hanya laki-laki saja, mulai dari kantin, kamar mandinya, ruang kelas, bahkan fasilitasnya itu dipisahkan. Laki untuk laki, sedangkan perempuan untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Manbo Official. Kali ini kita akan melakukan bincang-bincang santai dengan salah satu siswa berprestasi di Man Bondowoso. Namun sebelum itu kami ingatkan kepada seluruh pemirsa untuk jangan lupa menekan tombol like, comment, and subscribe. Baik, kali ini kita bersama Kak Husen dari kelas 12 IPS 1. Halo Kak Husen. Halo Kak Rifki. Agar pemirsa lebih kenal dengan Kak Husen, kami beri waktu kepada Kak Husen untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Husen Al-Hadar. Saat ini saya juga sebagai salah satu siswa di Madrasah Alia Negeri Bondowoso. Dan juga saat ini saya duduk di kelas 12 IPS 1, teman-teman. Selama 3 tahun nih ya Kak, Ya. 3 tahun duduk di bangku madrasah, kan sebentar lagi lulus nih. Sebentar lagi lulus. Apa sih prestasi yang bikin Kak Husen ingat atau prestasi terbesar selama Kak Husen menduduki siswa Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso ini? Oke, kalau misalkan saya berbicara soal prestasi, tentunya segala prestasi itu membanggakan bagi saya. Dan juga yang paling terlihat dan juga paling saya alhamdulillahkan gitu ya Kak, yaitu saya sebagai salah satu juara dalam apresiasi duta genre yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial atau juga BKKBN dari Kabupaten Bondowoso. Seperti yang bisa dilihat saat ini, ya seperti itu Kak. Ngomong-ngomong bahas tentang duta genre, apa sih duta atau genre tersebut Kak Husen? Oke, kalau kita bicara soal duta ya, itu merupakan suatu objek ataupun juga seseorang yang dimana seseorang ini menjadi brand ambassador bagi suatu produk ataupun juga suatu produk. Kalau kita bicara soal genre, karena genre itu aslinya singkatan Kak. Singkatan dari apa tuh? Nah, genre itu singkatan dari yang namanya generasi berencana. Nah, dalam genre itu kita membahas terkait isu-isu keremajaan atau isu-isu juga kita membahas isu-isu kekeluargaan seperti itu. Ngomong-ngomong nih, saya tuh pernah mendengar dari kawan-kawan saya, kan kawan-kawan saya juga pernah ada yang di genre. Iya. Di genre tuh ada yang namanya substansi genre. Iya, bener banget. Apa itu substansi genre Kak? Oke, jadi substansi genre itu adalah bagian-bagian dari materi apa yang kita bakal pelajari di dalam genre. Jadi di dalam substansi genre itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah kependudukan ataupun juga pembangunan keluarga. Di sini itu di substansi yang pertama itu kita membahas bagaimana caranya kita untuk membangun keluarga yang baik. Tentunya di dalam hubungan yang sah teman-teman ya. Terus juga jadi yang kependudukan dan pembangunan keluarga ini suatu momen di mana itu kita sudah menjalin sebuah ikatan pernikahan. Sudah sah menurut agama dan juga negara tentunya. Oke, lanjut Kak Husen ya. Kita lanjut ke substansi yang kedua adalah kesehatan reproduksi. Di dalam kesehatan reproduksi ini kita membahas apa saja hak-hak reproduksi yang kita miliki, lalu bagaimana cara kita merawatnya, bagaimana kita mengetahui fungsi-fungsi serta apa saja yang dapat dilakukan oleh alat reproduksi kita. Baik, ini bahas kesehatan reproduksi ya Kak. Bagaimana cara Kak Husen tuh menceritakan, misalnya kan tentunya berbeda tentang materi yang disampaikan ketika itu anak SD, anak SMP, anak SMA. Bagaimana cara Kak Husen penyampaiannya ke materi apa saja yang Kak Husen sampaikan ketika audiensnya itu masih SD gitu lah. Oke, baik, kalau misalkan kita bicara soal bagaimana menyampaikannya ya Kak Arif ya, tentunya berbeda sekali bagaimana kita menyampaikan ke anak SD, anak SMP, bahkan anak SMA. Karena fase yang mereka alami itu berbeda. Di mana anak SD ini merasa bahwa tentang kesehatan reproduksi itu sangat labil, sangat tabu untuk dibicarakan. Sedangkan anak SMP itu memang sudah mulai diajarkan. Walaupun memang anak SD sudah dipelajarkan ya dalam mapel IPA biasanya. Kalau misalkan anak SMP itu biasanya sudah dikenalkan gambar-gambar alat kelamin seperti apa, juga bagaimana cara membersihkannya, serta apa fungsinya. Kalau misalkan kita bicara gimana cara-caranya tentu berbeda. Mulai misalkan kita memisahkan
pada saat pembelajaran yang laki dengan yang laki saja, kalau misalkan yang perempuan dengan yang perempuan saja. Lanjut di substansi yang ketiga. Substansi yang ketiga adalah PKBR singkatannya ya. Artinya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi di substansi ini kita mempersiapkan apa saja yang perlu disiapkan untuk membangun keluarga yang baik dan sehat. Bisa dari PUP atau pendewasaan usia pernikahan atau perkawinan, juga dari apa saja yang perlu disiapkan atau kesiapan yang dibutuhkan oleh kedua pasangan tersebut. Dari yang Kak Husein bilang tadi ada materi yang namanya PUP, yakni pendewasaan usia pernikahan. Ya, apa sih pendewasaan usia pernikahan itu Kak Husein? Nah, PUP itu singkatan dari pendewasaan usia perkawinan atau pernikahan. Sehingga di materi ini nih kita yang tahu itu nggak hanya di genre. Kita usahakan semua rakyat Indonesia kalau bisa ya itu tahu berapa usia ideal dalam menikah. Kalau misalkan ditanya, kan di Kemenak itu ya, di Kemenak itu usia minimal itu sekarang 19 tahun. Terus ada yang bilang, kenapa kok harus ikutin BKKBN? Karena kami memberikan solusi juga untuk masyarakat Indonesia yang baik ke depannya. Terus kalau ditanya, berapa sih usia idealnya Kak? Nah, usia ideal bagi perempuan itu adalah 21 tahun teman-teman. Dan disusun dengan yang laki-laki juga di usia 25 tahun. Oke, kita lanjut ke substansi yang terakhir. Ada apa tuh Kak? Kan tadi sudah ada kependudukan dan pembangunan keluarga, ada kesehatan reproduksi, dan juga ada PKBR, persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Yang terakhir itu apa Kak? Nah, yang terakhir adalah life skill atau kemampuan kita hidup ya. Kemampuan hidup bisa dari bagaimana kita percaya diri dalam seperti ini contohnya. Terus juga bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Karena dalam kehidupan itu tentunya life skill sangat dibutuhkan. Bagaimana cara kita mencari uang, seperti itu. Oke, bahas tentang genre. Kita tuh sudah membahas genre secara lingkup umum. Iya, substansinya saja. Substansinya saja. Lantas di madrasah ini Kak, organisasi apa yang mempraktekkan dari genre tersebut? Walaupun tidak seluruhnya kan. Ekstrakurikuler apa yang berjalan, yang membawa genre, yang ada unsur genrenya gitu Kak. Oke, baik. Teman-teman perlu diketahui bahwa di Bondowoso ini tersendiri insan genre itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Saka Kencana, yang kedua adalah Duta Genre, yang terakhir adalah PIKR. Nah, di mana PIKR ini tersebar di berbagai sekolah dan juga di tingkat kecamatan tentunya. Jadi PIKR ini adalah singkatan juga dari kepanjangan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi di sini itu juga membahas terkait apa itu genre, apa saja substansinya, serta kita pelajari apa aja. Mungkin dari apa yang kita sampaikan di genre itu adalah turunnya ke PIKR. Jadi PIKR ini adalah lembaga yang memberitahu kepada teman sebayanya, konselor sebaya lah biasa dibilang. Bahas tentang sudah bahas substansinya, sudah bahas apa sih genre itu. Sekarang saya mau nanya Kak, bagaimana bentuk yang kita dapat kenal bahwa itu genre? Kayak kita melihat kayak misalnya, atau mungkin itu ada baju, atau mungkin itu ada gerakan tangan yang bisa menunjukkan bahwa itu memang identitas dari genre. Oke, teman-teman biasanya kalau kita lihat teman-teman genre itu biasa identik dengan triad KRR ya. Triad KRR ini memiliki arti teman-teman, di mana tangan yang membentuk dari telunjuk ke jempol ini membentuk huruf 0. Artinya 0 yang dari yang namanya seks pranikah, pernikahan dini, dan juga nafza dan terorisme. Jadinya kalau misalkan ada yang bilang salam genre, teman-teman dengan ucapkan salam dengan tangannya menyimbolkan triad KRR. Bisa dicoba kan? Coba Kak. Oke. Saat aku bilang salam genre, teman-teman bisa ikut ya. Salam genre. Salam. Nah, setelah salam genre dilanjutkan dengan salam selanjutnya yang namanya remaja genre, dijawabnya dengan sehat, cerdas, ceria. Bisa dicoba kan? Iya, langsung. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Nah, setelah itu masih ada lanjutannya lagi. Ada lanjutannya Kak? Ada, yang namanya genre Indonesia. Jadi dijawabnya dengan saatnya yang muda yang berencana. Saatnya yang muda yang berencana. Ya. Jadi kita tuh sudah diajarkan berencana dari muda. Iya, benar banget. Bisa kita coba lagi ya? Coba lanjut. Pelan-pelan Kak, pelan-pelan. Oke, siap-siap. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana.
Oke, Wah, keren setelah sekali. bahas dari genre kan sudah ya, Kak? Kita bahas genre, bahas substansi, bahkan tadi sudah bahas logo dan filosofinya. Iya, benar Terus banget. saya nih mau nanya ke yang agak pribadi dikit. Oke. Bagaimana suka dukanya Kak Husen? Suka dukanya Kakak setelah menjabat sebagai duta selama kurang lebih 1 semester ini, Kak? Oke, alhamdulillah kalau kita bicara soal kesenangan ataupun kesedihan, itu lebih banyak kesenangnya sih, Karif. Karena kita bisa bertemu dengan teman-teman yang hebat yang lainnya juga, karena kita juga berkompetisi ya di dalam genre ini, sehingga bertemu dengan orang-orang yang jelas kepintarannya itu mungkin di atas saya, sehingga kita dapat menaikkan juga kualitas pendidikan yang kita punya, sehingga dapat meningkatkan mutu kita sendiri, seperti itu. Selama Kak Husen ini mengikuti ajang pemilihan duta tersebut, kan tentunya madrasah ini berinisiatif mendukung Kak Husen. Iya. Bentuk dukungan apa saja? Apa saja bentuk dukungan yang dikeluarkan dari madrasah untuk mendukung Kak Husen dalam ajang pemilihan duta genre tersebut? Oke, sebelumnya kalau misalkan kita mau masuk di genre itu teman-teman, kita harus gabung di insannya. Di insannya itu ada yang namanya PIKR. Alhamdulillah di MAN ini PIKR ini sangat didorong ya oleh sekolahnya untuk menjadi organisasi yang maju. Sehingga alhamdulillah saya sebagai delegasi dari MAN Bondowoso dalam atas nama PIKR Fajar kalau kami di sini itu mengikuti kegiatan apresiasi duta genre. Sehingga dalam dibantunya oleh sekolah ini gak hanya dari bagaimana saya masuk, tentunya dari misalkan dari finansial, juga apa saja yang perlu disiapkan dalam saya mengikuti ajang itu sangat sekali dibantu sama sekolah, seperti itu. Jadinya madrasah ini mendukung full 100%. Alhamdulillah didukung. Jadinya Kak Husen ini hanya nyumbang tenaga, nyumbang pikiran gitu, Kak? Ya, gitulah. Nyumbang otak lah ya Nyumbang saya. otak. Iya, jadinya MAN atau madrasah ini full mendukung, tidak hanya dari Kak Husen. Apakah cuman Kak Husen atau juga kayak lomba-lomba yang lain, misalnya siswa lain, apakah didukung juga atau hanya Kak Husen sendiri? Oke, kalau misalkan dari MAN tersendiri itu setiap lomba alhamdulillah dari MAN itu mendukung, mulai dari finansial ya tentunya, sehingga siswa dari MAN itu dapat pergi kemana saja untuk menjalin prestasi seperti itu. Jadinya tidak sedikit juga prestasi yang dialami oleh siswa-siswa di MAN, seperti itu. Kita bahas tentang madrasah kali ini ya, Kak. Oke. Apa sih tanggapan Kak Husen? Apa sih pendapat Kak Husen tentang single sex area? Oke. Single sex area kan di sini tidak hanya single sex kelas, Ya. tapi kita lebih luaskan lagi menjadi single sex area yang diterapkan di MAN Bondowoso. Oke. Jadi teman-teman di MAN Bondowoso ini menerapkan yang namanya single sex area, di mana area ini dihuni oleh satu komunitas, misalkan laki-laki hanya laki-laki saja, mulai dari kantin, kamar mandinya, ruang kelas, bahkan fasilitasnya itu dipisahkan, laki untuk laki sedangkan perempuan untuk perempuan. Dan ini menurut saya, dan bukan hanya menurut saya, tapi menurut faktanya juga dapat meminimalisir yang namanya terjadi perilaku beresiko tuh, Kak. Apalagi perilaku berisiko tuh, Kak. Wah, kita buka materi lagi di Buka sini materi ya. lagi, tidak apa-apa, Kak. Jadi Yang penting yang penting kita dapat buka materi, asalkan pemirsa di sana juga paham. Ya, oke. Jadi perilaku beresiko itu banyak banget teman-teman. Salah satunya ada bullying, ya. Biasanya bullying terjadi antara laki dengan perempuan, itu sering terjadi. Perundungan misalkan, mohon maaf ya, menyinggung seksualitasnya atau bagaimananya itu sangat sering terjadi mungkin di sekolah-sekolah lain. Alhamdulillah di MAN tersendiri ini tidak terjadi seperti itu, karena dipisahkan oleh single sex area. Juga kita masuk ke yang di perilaku beresiko, itu juga ada yang namanya seks bebas teman-teman. Seks bebas atau free sex itu merupakan perilaku di mana bertemunya sel telur dengan spermatozoa yang terjadi akibat perilaku hubungan, yang dimana rata-rata kalau misalkan hamil di luar nikah itu rata-rata di luar nikah namanya ya, yang pastinya di luar dari ikatan yang sah, sehingga dapat memunculkan resiko terjadinya kehamilan, juga terjadi peningkatan aborsi ya, sehingga sangat memicu terjadinya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan seperti itu. Lantas apa sih yang membuat Kak Husen tuh jadi bersemangat, jadi ingin pokoknya nih aku masuk MAN, pokoknya nih tidak mau selain MAN? Apa sih hal apa yang membuat Kak Husen jadi cinta gitu lah, cinta sama MAN? Alhamdulillah banget, alhamdulillah cinta ya bisa dibilang ya.
Karena dari awal memang MAN itu suatu pilihan menurut saya ya. Karena sebagai milih madrasah atau milih jenjang yang lebih tinggi, menurut saya itu sama saja dengan memilih masa depan. Jadinya nggak sembarangan dong kita dalam memilih masa depan. Alhamdulillah saya memilih MAN dan juga di MAN juga dapat berprestasi. Karena di MAN juga banyak sekali ekstrakurikuler yang disediakan, sehingga dapat menyongsong saya untuk bisa berprestasi ke depannya seperti itu. Jadinya di MAN ini asik lah buat saya yang orangnya nggak bisa diem ya, pingin kesana kesini seperti itu. Yang namanya juga madrasah aliyah negeri. Ini kan juga berbasis Islam lah ceritanya, di bawah Kemenak. Ini apa? Kegiatan keagamaan yang bikin MAN ini berbeda dengan sekolah lainnya menurut Kak Husen tuh apa? Oke, kita bicara kultur berarti ya. Kultur. Ya. Alhamdulillah setiap pagi itu yang bikin saya itu lebih bersemangat ya. Setiap kita datang ke sekolah itu disambut sama guru-guru Kak. Disambut juga rame kan, mulai dari kepala sekolahnya itu turun di depannya ruangannya, dari ruangannya itu turun untuk menyambut para siswanya. Jadinya siswa baru datang itu tidak langsung ke kelas. Ini kan musafaha bersalaman. Kita saling kepada guru supaya lebih akrab. Ya, jadinya gak ada istilahnya kita tuh gak akrab ke guru. Jadi kita juga sopan santun tentu dengan kita kenal seperti itu kan. Kita tahu bagaimana guru ini, apa batasan yang kita perlu untuk ke guru ini. Karena kita juga perlu batasan ya untuk diri sendiri ya. Setelah itu, setelah kita masuk kelas, itu kegiatannya apa aja Kak di MAN? Oke, alhamdulillah itu setiap pagi ini alhamdulillah konsisten ya. Aku mulai dari kelas 10 hingga saat ini. Itu kita diwajibkan untuk mengaji Kak. Mengaji itu sampai bel selanjutnya, atau misalkan kurang lebih sekitar 20 menit itu juga sama tausiah yang diberikan oleh wali kelas tentunya. Alhamdulillah dari tausiah juga mengaji itu menambah iman saya tentunya. Jadinya bisa lebih bermanfaat juga untuk diri sendiri, juga bisa bermanfaat untuk keluarga juga, karena kita juga tentunya menambah iman ya dari guru-guru yang sudah berpengalaman, juga bakal dapat informasi banyak juga dari wali kelas. Dari saya selama Kak Husen tadi, dari speakingnya Kak Husen tuh saya jadi gimana gitu, jadi penasaran. Di MAN tuh apakah ada wadah yang melatih siswanya tampil di hadapan ribuan siswa? Apa nama kegiatannya tuh Kak? Jadi kalau misalkan kita bicara bilingual ya, bilingual ini merupakan kegiatan yang dialami oleh siswa. Dialami oleh siswa juga diberikan kepada siswa. Bilingual ini berupa pidato Kak. Pidato 3 bahasa loh, gak main-main ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab, juga bahasa Indonesia. Di bilingual ini dialami oleh siswa yang diberikan kepada seluruh siswa di MAN Bondowoso, baik laki-laki maupun perempuan, yang dijumlahkan sekitar 1.200 siswa. Jadinya benar-benar kita tuh dilatih Kak, mulai dari public speakingnya di depan umum tuh seperti apa, terus juga apa yang kita sampaikan apakah bermanfaat, seperti itu Kak. Jadinya itu sistem bilingualnya itu ditunjuk, daftar, atau bagaimana Kak Husen? Oke, jadi kalau misalkan sistem bilingual ini biasanya dilihat dari perwakilan kelas Kak. Misalkan sudah terjadwal ya saat ini ya, bilingual tanggal ini siapa dengan siapa, jadinya kita sudah bisa mempersiapkan apa yang kita untuk dibilingualkan, apa yang kita sampaikan, serta menyampaikan materi apa saja. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian bincang-bincang pada kali ini pemirsa. Sebelum kita menutup sesi pada hari ini, mungkin Kak Husen mempunyai sedikit pesan kepada para pemirsa. Oke, teman-teman, saya punya pesan bahwa menjadi generasi yang hebat itu merupakan impian banyak orang. Buat menjadi generasi yang bermanfaat itu merupakan sebuah pilihan. Jadi teman-teman jangan sia-siakan masa remajanya, kita belajar bersama, kita juga saling berkompetisi saat ini. Juga perlu diketahui saat ini MAN Bondowoso masih membuka ya jalur pendaftaran tingkat prestasi teman-teman hingga 2 hari ke depan. Terus juga perlu diingat bahwa teman-teman kalau misalkan nggak masuk di jalur prestasi, masih ada jalur selanjutnya, jalur reguler yang dibuka mulai tanggal 23 Februari. Tapi ingat, kuotanya itu terbatas banget. Oke, baik teman-teman, jangan lupa dicatat tanggal pendaftarannya, disiapkan berkas-berkasnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di Manbo Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.